Ya Allah. Allah. Pasti anak dalam pikir ya Ya nana, ya nana, ya nana, ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dzalikal fadlu min Allah. Siap sehat siap. Ada ganggu HP. Dzalikal fadlu min Allah. Allah ya nana, ya nana, وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Kalimat ya Hanana Nabi Muhammad adalah rasa bangga seorang hamba ketika memiliki makhluk mulia seperti Rasulullah SAW. Ikhwani, ashabi, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir secara offline atau yang
Dan itu sudah terbukti. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang mendapatkan keindahan dalam kehidupan mereka karena Nabi Muhammad bersama mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan sesungguhnya Allah tidak akan mengadab satu kaum selagi engkau ada bersama mereka. Al-Quran hanya untuk para sahabat atau umum untuk semua orang? Al-Quran khusus untuk sahabat atau untuk kita juga? Untuk kita juga. Al-Quran tidak khusus untuk orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad katakan, Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan sesungguhnya tidaklah la juhud, sama sekali tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu kelompok selagi Nabi Muhammad bersama mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah Nabi Muhammad bersama kita atau tidak? Hilang Nabi Muhammad dari kehidupan kita, maka malapetaka musibah akan datang ke rumah kita, akan datang ke kampung kita, akan datang ke desa kita, akan datang ke kecamatan kita, akan datang ke kabupaten kita, akan datang ke provinsi kita, selagi Nabi Muhammad tidak ada bersama kita. Namun seseorang yang menjadikan Nabi Muhammad hidup di dalam hatinya, maka dia akan terselamatkan dunia dan akhirat, dan itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sering saya katakan, kita ini mulia bukan gara-gara kita, tapi gara-gara Nabi Muhammad. Andai saja kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hijab, kita akan melihat bahwa diri kita ini lebih pantas untuk dirubah menjadi keras bagaimana umat-umat terdahulu. Namun Allah muliakan kita menjadi umat Rasulullah SAW. Allah puji. Beberapa waktu yang lalu mungkin saya jelaskan ayat Al-Quran. Allah firmankan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathna al-kitaba alladzi tasfaina min 'ibadina." Kami wariskan kepada warisan itu untuk orang yang setelah kita. Tapi Allah puji, sudah hidupnya di akhir zaman, tapi kami berikan kemuliaan. Siapa orang yang kami berikan warisan ini? Alladzina istafaina min ibadina. Yang kami berikan Al-Quran adalah orang-orang yang kami pilih dari semua makhluk. Allah katakan, saya sengaja jadikan Al-Quran untuk umat di akhir zaman, dan mereka adalah pilihan saya. Pernah sadar atau tidak kita ini pilihan Allah? Pernah sadar atau tidak kalau kita ini pilihan Allah? Dan bukan saya yang berucap, tapi Allah yang berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian Allah katakan, hamba pilihan saya ini adalah faminhum zalimun li nafsihi. Allah mulai dengan orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Mereka adalah makhluk pilihan. Allah katakan, orang yang zalimnya saja pilihan saya. Bayangkan sayangnya Allah kepada kita. Yang zalimnya saja Allah disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina istafaina min ibadina." Hamba saya, bukan hamba saja, pilihan saya. Siapa mereka? Zalimun li nafsihi, yang zalim kepada dirinya sendiri. Kita ini semuanya zalim kepada diri kita sendiri. Wa syai' fi ghairi mahalli. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya kita berbangga dengan Nabi Muhammad, tapi kita tidak berbangga dengan Nabi Muhammad. Makanya manhaj kita adalah dia hanya Nabi Muhammad. Manhaj Qur'ani, manhaj sesuai Al-Quran, manhaj sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW adalah berbangga dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Bersolawat untuk Nabi, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita seperti Nabi Muhammad. Bayangkan Allah jadikan kita mulia. Allah Subhanahu wa taala pilih. Laisa bi ikhtiyarina, tidak minta sama Allah jadikan saya kepada yang tidak, tapi Allah pilih kita. Bisa saja kita hidup di zaman umat-umat terdahulu.
kita tahu diri kita mulia, tapi kita letakkan kepada sesuatu yang tidak berhak untuk diletakkan sesuatu yang mulia. Kita menganggap diri kita manusia biasa. Kita adalah orang yang biasa. Kita adalah orang yang wajar, pantas wajar. Selalu berdalih bahwa sesungguhnya kita manusia biasa. Padahal tidak. Kita bukan manusia biasa. Tapi kita manusia yang dispesialkan Allah dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ketika umat mendatangi semua anbiya, semua rasul, Allah Subhanahu Wa Taala pilih Nabi Muhammad satu-satunya yang bisa menghadap kepada Allah, dan Allah khususnya, wahai Muhammad, minta. Dan Muhammad katakan, umatku ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wahai Muhammad, berikanlah syafaat kepada orang yang kau mau. Dan khususnya umatmu memiliki satu pintu yang khusus tidak dimasuki oleh orang-orang lain. Di sebelah kanan kata Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala ada pintu khusus untuk umatmu, tidak akan pernah dimasuki oleh umat-umat lain. Kata Rasulullah, besarnya pintu itu dari Mekah menuju Hijrah, dari Mekah ke Yaman, besar pintunya itu dari Mekah menuju Yaman, beda negara, itu khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan yang luar biasa hebat untuk saya dan antum yang tidak pernah sadar bahwa diri kita adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu posisi kita, kalau kita tahu kekhususan yang Allah berikan kepada kita, tentu kita akan berusaha untuk menjadi orang yang terus-menerus ingin memperbaiki diri, yang terus-menerus meyakini bahwa kehidupan duniawi sementara. Kalau Allah mau menggoyangkan kita, maka satu menit saja uang yang kita kumpulkan miliaran rupiah akan hilang begitu saja, mudah bagi Allah. Bahkan jangankan harta, nyawa kita bisa kita tertimbun, mudah bagi Allah. Apakah sahabat-sahabat kita yang terkena musibah, mereka 5 menit sebelumnya mereka sadar? Ada yang sedang sibuk dengan maksiatnya, ada yang sedang sibuk dengan bangunan rumahnya, ada yang sibuk dengan bermainnya. Bahkan kita melihat ada yang sibuk sedang berjoget dengan TikToknya, ada sedang tidak ada yang tahu tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala saat itu. Kita yang paham mau dibawa kemana kehidupan kita, maka harus terbaik adalah ya Nabi Muhammad. Kita menjadikan Rasulullah SAW kebanggaan kita, sehingga kita mau mencontoh Nabi Muhammad. Kata Abu Abbas al-Mursi, "Law ghaba 'anni Rasulullah tarfata 'ain, ma'adattu nafsi minal muslimin." Kalau saja Nabi Muhammad hilang satu detik dari pikiran saya, maka saya tidak anggap diri saya seorang muslim. Kaifa yaghibu 'anna wa huwa 'ainun wujudina? Bagaimana bisa Rasulullah SAW hilang dari kita sementara hakikat kita diciptakan karena Nabi Muhammad? Di dalam hadis Rasulullah SAW yang saya barusan sebutkan tadi, bagaimana kehidupan kelak kita di kehidupan hakiki kita, di saat matahari satu jengkal, semua manusia sibuk satu sama lain. Sampai Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah benar mereka dalam keadaan tidak memakai busana sedikit pun?" Manusia, pikirannya Siti Aisyah pikiran manusia. Apakah bisa gitu? Orang nggak pakai pakaian gitu, nanti main saling lihat-lihatan atau apa segala macam? Apa kata Rasulullah? Apa yang ada pada saat itu jauh lebih besar dibanding hanya memikirkan pakaian. Kalau kita misalnya balik lagi, kalau ada musibah kepala kita masih mikir, handphone air, kemana handphone air? Lupa segala sesuatu, lupa yang terpenting diri saya selamat. Bahkan kalau masuk ke dalam toilet, kamar mandi, tiba-tiba keluar pakaian busana kita lupa karena takut kematian. Pada saat itu wal qiyamah, bukan saya yang takut. Di dalam hadis disebutkan para nabi, para rasul takut kepada hari itu. Bayangkan bagaimana kita. Kita santai saja. Nabi dan rasul disifatkan oleh Nabi Muhammad, mereka takut kepada hari tersebut. Sehingga para umat al-awwalin wal akhirin, kata Rasulullah, riwayat Abu Hurairah